Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan thayyiban wa akhlaqan karimah. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Bassam, hafizakumullah wa ra'akum. Mari kita awali kajian kita di siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya kita bisa berkumpul di siang hari ini. Kemudian mari kita luruskan niat kita. Mari kita luruskan niat kita agar nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian nikmat tersebut kita gunakan untuk kebaikan, dan apa yang kita lakukan pun menghasilkan kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab berbakti kepada orang tua dan menjaga hubungan baik atau silaturahmi dengan kerabat, di hadis ke-19 kalau tidak salah dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan hadis dari Amr ibn al-As. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghayra sirrin yaqul inna ala bani fulan laysu bi awliyai innama waliyallahu wa salihul mu'minin walakin lahum rahimun abulluha bi balaliha muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sahabat Nabi Abu Abdullah Amr ibn al-As, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghayra sirrin yaqul, mengatakan dengan suara yang jelas dan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan lantang, dengan jelas, dan tidak dengan suara pelan atau samar-samar. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan? Yaqul, beliau bersabda, inna ala bani fulan laisu bi awliyai, sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah wali-waliku. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin, karena sesungguhnya waliku hanyalah Allah dan orang-orang mukmin yang salih. Walakin lahum rahimun, namun mereka, maksudnya tadi keluarga Bani Fulan tadi, lahum rahimun, memiliki atau mempunyai tali kekerabatan, abulluha bibalaliha, dan saya akan menyambung tali kekerabatan tersebut dengan menjaga silaturahmi. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan beberapa pelajaran kepada kita.
Yang pertama adalah adab dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ingin menyampaikan perbaikan atau mengungkapkan suatu fakta yang dengannya kita akan memperbaiki suatu hal, memperbaiki suatu perkara di depan halayak umum. Di sana ada adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu adabnya? Ketika kita ingin menyampaikan perbaikan, menyampaikan suatu kekurangan yang harus diperbaiki di hadapan umum, maka yang menjadi fokus kita untuk disampaikan adalah perbaikan pada perbuatannya, bukan pelaku perbuatannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan dalam hadis ini bahwasannya keluarga Bani Fulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut secara spesifik siapa, karena yang menjadi poin pentingnya bukan orang-orangnya, tetapi perbuatannya. Inna ala Bani Fulan laisu bi auliyai. Bani Fulan bukanlah wali-waliku. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita ingin menyampaikan suatu koreksi di depan umum, maka yang menjadi fokus kita adalah perbaikan pada perbuatannya, bukan siapa yang mengerjakannya. Dan ini salah satu yang kadang terluput di antara kita, Ketika ada satu kesalahan misalnya yang terjadi, kemudian kita ingin sampaikan perbaikannya di depan umum, terkadang kita ingin untuk menyebutkan nama orangnya, siapa yang melakukannya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan demikian sebagaimana dalam hadis ini. Ini pelajaran yang pertama. Ketika kita ingin menyampaikan koreksi di depan halayak ramai, maka fokus pada perbaikan perbuatannya, bukan pada pelaku perbuatannya. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar inna ala bani fulan laisu bi auliyai, para sahabat radhiyallahu alaihim juga memberikan teladan kepada kita untuk tidak kepo, Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya keluarga Bani Fulan itu bukan waliku, para sahabat tidak ada yang bertanya, Fulan itu maksudnya siapa? Siapa yang salah? Siapa yang bukan walimu? Tidak, Ini juga salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan teladan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim kepada kita agar tidak sibuk mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya tali pengikat yang paling kuat adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Maka persahabatan, ikatan yang paling kuat adalah ikatan yang didasari atas Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang menjadi walinya, yang menjadi penolongnya, yang menjadi orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam cintai adalah wali-wali, adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukminin yang saleh. Maka begitu juga kita memiliki ikatan kekerabatan, ikatan kekeluargaan, ikatan pekerjaan, atau ikatan angkatan sekolah misalnya, atau ikatan daerah misalnya, berasal dari daerah yang sama. Maka itu semua bukanlah ikatan yang kuat dan pokok. Yang paling kuat dan utama adalah ikatan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, sekalipun kita mengetahui atau sekalipun kita meyakini bahwasanya ikatan yang paling kuat adalah ikatan yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu bukan berarti kita mengabaikan kerabat-kerabat kita walaupun kondisi mereka tidak berada di dalam keimanan. Betul, yang menjadi wali-wali kita adalah orang-orang yang beriman, tapi itu bukan alasan kita tidak menyambung kekerabatan, tidak menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita. Dalam hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang paling pokok waliku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Tapi bukan berarti aku akan mengabaikan hak-hak saudaraku yang kafir. Walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha. Akan tetapi ketika aku memiliki saudara, memiliki kerabat yang bukan mukmin, tetap saja akan aku jaga hubungan baik dengannya karena memiliki hak kekerabatan. Ini pelajaran yang ketiga. Walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha. Dan ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Terkadang banyak kaum mukminin yang merasa sudah hijrah, yang merasa sudah menjadi lebih saleh dari sebelumnya, hingga kemudian dia enggan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya yang belum menjadi lebih saleh sepertinya atau belum hijrah. Banyak kaum muslimin tidak mau menghubungi saudaranya. Ditanya kenapa? Karena saudara saya ini ahli maksiat misalnya, karena saudara saya ini belum ngaji, karena saudara saya ini belum kenal sunnah. Ya. Dalam hadis tadi dijelaskan, sekalipun kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada kerabat yang bukan mukmin, tetapi selama mereka memiliki kekerabatan, ikatan kekerabatan, maka itu tetap harus dijaga hubungannya. Ini poin untuk pelajaran yang ketiga. Pelajaran keempat dan terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Yang menjadi penolongku adalah Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin yang saleh. Maka ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasannya penolong kaum mukminin, penolong orang-orang saleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa risau, karena yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja banyak dari kita yang lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang menjaga syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain bersabda, ihfazillahi yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Banyak dari kita yang mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita lupa untuk menjaga dan menolong syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian 4 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama tadi adalah adab ketika kita menyampaikan nasihat atau koreksi di depan umum. Kemudian yang kedua adalah bahwasannya ikatan yang paling kuat dan yang paling mulia ialah ikatan yang berada di atas ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya kita harus menjaga hubungan baik dengan kerabat walaupun secara keyakinan dan keimanan
mereka tidak sejalan dengan apa yang kita imani dan yakini. Dan pelajaran yang keempat tadi adalah Allah Subhanahu wa taala penolong kaum mukmin selama kita juga menolong dan menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.